Kalau kalian pernah lewat jalur Pantura, mungkin kalian tahu jembatan panjang yang terlihat biasa saja, tak ada yang istimewa. Tapi buatku yang sejak kecil tinggal hanya beberapa ratus meter dari sana, jembatan itu bukan sekadar penghubung jalan, melainkan tempat yang seakan hidup dan punya kemauan sendiri. Dari dulu, warga sini menyebutnya jembatan maut. Bukan tanpa alasan. Hampir tiap bulan ada saja kecelakaan. Kadang motor terpeleset, kadang mobil hilang kendali, dan pernah suatu waktu satu truk besar terjun langsung ke sungai karena bannya seperti terkunci sendiri. Semua orang bilang itu musibah, kecelakaan biasa. Tapi lama-lama, ada yang terasa janggal. Aku lahir dan besar di sini. Dari kecil aku sudah akrab dengan suara klakson mendadak, suara rem berdecit, lalu diakhiri dentuman keras yang menggetarkan dinding rumah. Pertama kali aku melihat kecelakaan secara langsung, usiaku mungkin baru 10 tahun. Aku ingat malam itu jelas, hujan rintik-rintik, jalan licin, dan tiba-tiba seseorang berteriak memanggil warga untuk menolong korban. Aku ikut berlari, tapi yang paling aku ingat adalah bau amis yang tiba-tiba memenuhi udara. Semakin aku besar, semakin banyak hal aneh yang kulihat. Misalnya, pada malam-malam tertentu, biasanya menjelang dini hari, aku melihat sesuatu dari kejauhan. Sebuah bayangan manusia berdiri tepat di tengah jembatan. Bayangannya tidak bergerak, hanya berdiri diam seolah menunggu seseorang. Awalnya aku pikir itu orang nyasar atau pedagang dari luar kota. Tapi yang membuatku merinding adalah ketika, hanya beberapa detik sebelum sebuah motor melintas, bayangan itu menghilang begitu saja. Dan anehnya, setiap kali aku melihat bayangan itu muncul, selalu ada kejadian buruk. Entah motor tergelincir, atau pengendara tiba-tiba banting setir seolah menghindari sesuatu. Seperti ada yang sengaja memancing kecelakaan. Warga sekitar pun sering membicarakan hal serupa. Ada sopir truk yang bilang melihat perempuan berdiri di tengah jalan, padahal saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Ada pemotor yang mengaku melihat seseorang melambai-lambai, tapi ketika mendekat, sosok itu hilang dan motor mereka seperti kehilangan kendali. Lama-kelamaan, orang di sini percaya kalau jembatan itu haus, dan hanya akan tenang setelah memakan korban. Aku sendiri tidak ingin mempercayainya. Tapi setelah bertahun-tahun mendengar cerita, dentuman, dan melihat kecelakaan demi kecelakaan, aku merasa jembatan itu bukan sekadar jembatan. Ada sesuatu yang hidup di sana. Sesuatu yang mengintai dari balik gelap, menunggu waktu yang tepat untuk menarik jiwa berikutnya. Dan semakin aku tumbuh dewasa, semakin jelas perasaanku. Jembatan itu memang lapar. Dan ia tahu, siapa saja yang melintas di atasnya. Kalau di kampung kami menyebut penunggu jembatan, kebanyakan orang langsung teringat pada satu sosok, perempuan berkerudung merah. Namanya sudah melegenda. Bahkan sebelum aku cukup besar untuk mengerti, orang-orang sudah memperingatkanku. Jangan keluar malam lewat jembatan. Kalau ketemu perempuan berkerudung merah, jangan menoleh 2 kali. Aku dulu menganggap itu cuma cerita buat nakut-nakuti anak kecil. Tapi semakin sering aku mendengar versi ceritanya dari para sopir truk, pemotor, bahkan pedagang yang melintas malam-malam, semakin aku sadar, cerita itu bukan sekadar dongeng. Konon, bertahun-tahun lalu ada seorang perempuan yang meninggal secara tragis di jembatan itu akibat tabrak lari. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Mayatnya ditemukan tergeletak dengan kerudung merah yang robek dan tubuh penuh luka. Sejak saat itu, orang-orang bilang arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Cerita paling sering kudengar adalah dari para pengendara yang lewat saat malam sudah sepi. Mereka melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jembatan, memakai kerudung merah menyala, wajahnya tertunduk. Dari jauh terlihat seperti orang yang butuh bantuan. Tapi begitu mereka mendekat, perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya, dan disitulah semuanya berubah. Beberapa sopir mengatakan muka perempuan itu pucat seperti kertas, matanya kosong, dan senyum tipis selalu terukir dari telinganya ke telinga sebelahnya. Senyum yang tidak wajar. Yang lain bilang wajahnya rata. Tidak ada hidung atau mulut, hanya kulit polos yang mengeriput. Tapi yang membuat merinding adalah pola yang selalu sama. Begitu sang pengendara mencoba menghindar, sosok itu menghilang, lalu kendaraan mereka seperti ditarik atau didorong oleh sesuatu. Seolah perempuan itu tidak ingin mereka melewatinya dengan selamat. Aku pernah melihatnya sendiri. Kejadiannya malam-malam saat aku pulang dari warung tetangga. Dari kejauhan kulihat sesuatu berwarna merah di tengah jembatan.
Semakin ku dekati, semakin jelas bentuknya. Kerudung merah yang kusut. Tubos. Bahunya naik turun seperti sedang menangis. Aku langsung berhenti, berdiri diam, tidak berani bergerak. Perempuan itu perlahan menoleh ke arahku. Bukan menoleh biasa, tapi kepalanya berputar hampir 180 derajat, sementara tubuhnya tetap menghadap ke depan. Kerudung merah itu jatuh sedikit, memperlihatkan wajah yang samar-samar terlihat, seolah ditutupi kabut. Namun ada satu hal yang jelas, senyumnya. Senyum kecil yang membuat bulu kuduku berdiri semua. Dalam detik itu, aku tahu cerita para sopir bukan sekadar bualan. Sejak malam itu, setiap kali orang menyebut perempuan berkerudung merah, aku selalu merasakan hawa dingin di tengkukku. Karena aku tahu, apapun yang berjalan di malam itu, yang melihat langsung ke arahku, bukan manusia. Kalau kalian pernah lewat jembatan Pantura pada malam hari, kalian pasti tahu suasananya selalu terasa berat. Lampu jalan memang ada, tapi cahaya kuningnya justru membuat suasana makin muram. Nah, salah satu kejadian yang paling tidak bisa kulupakan adalah tentang truk besar yang melaju tanpa sopir. Kejadiannya terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Malam itu aku belum tidur karena hujan baru saja reda dan angin masih bertiup kencang. Dari jendela rumahku, aku bisa melihat sebagian badan jembatan. Biasanya, kalau ada kendaraan lewat, suara mesin akan memantul ke dinding rumahku. Tapi malam itu, suara yang kudengar berbeda. Lebih pelan, lebih berat, dan ritmenya tidak wajar. Seperti ada truk yang berjalan, tapi tanpa beban sama sekali. Aku penasaran, jadi aku membuka jendela sedikit. Dan benar saja, dari kejauhan tampak sebuah truk kontainer besar melaju perlahan menuju jembatan. Yang membuatku tertegun adalah lampunya sama sekali tidak menyala. Tidak ada sorot lampu depan, tidak ada lampu belakang. Seolah-olah mesin itu hidup sendiri dalam gelap. Ketika truk itu semakin dekat dengan jembatan, tubuhku langsung merinding. Kabinnya kosong. Tidak ada siluet orang duduk di kursi sopir. Tidak ada tangan memegang kemudi, tidak ada bayangan apapun. Truk itu seperti bergerak dengan kemauan sendiri. Roda-rodanya berputar pelan tetapi pasti. Aku tahu banyak cerita horor yang berlebihan, tapi yang ini kulihat dengan mataku sendiri. Yang lebih aneh lagi, truk itu melaju pelan, sangat pelan, seperti sedang mencari sesuatu. Bukan seperti kendaraan yang berjalan liar atau tidak terkendali. Tidak, truk itu seperti sadar, seperti hidup. Ketika truk itu sampai di tengah jembatan, terdengar suara yang samar, seperti seseorang sedang menggerutu atau bernafas berat dari dalam kabin kosong. Aku sampai menutup mulut supaya tidak berteriak. Jantungku rasanya mau meloncat keluar. Tak lama kemudian, truk itu melewati jembatan dan berhenti sendiri di tikungan besar setelahnya. Tidak menabrak apapun, tidak terguling. Hanya berhenti. Begitu berhenti, mesinnya mati dengan sendirinya. Sepi, hening, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Besok paginya, warga menemukan truk itu masih di tempat yang sama. Pemiliknya dipanggil untuk datang, dan ketika ia tiba, wajahnya pucat saat membuka kabin. Ia bilang, "Semalam sopir saya tidur di rumah. Truk ini seharusnya tidak jalan." Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana truk itu hidup dan berjalan sendiri malam itu. Tapi aku tahu satu hal, jembatan itu kadang meminjam apapun yang lewat di dekatnya. Entah itu kendaraan, atau manusia. Dan malam itu, yang dipinjamnya adalah sebuah truk besar. Ada satu malam yang sampai sekarang masih terkenang jelas di kepalaku, malam ketika seluruh desa gelap total. Tidak ada lampu rumah, tidak ada penerangan jalan, tidak ada cahaya dari warung-warung yang biasanya masih buka. Semuanya mati. Seolah seseorang menekan saklar besar di langit dan mematikan seluruh dunia. Waktu itu sekitar pukul 11 malam. Angin bertiup pelan, udara dingin, dan suasana benar-benar sepi. Aku keluar ke teras karena hawa pengap dalam rumah, membawa senter kecil di tangan. Aku hanya berdiri sebentar, mencoba membiasakan mata dengan kegelapan, sampai aku mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Bukan satu atau dua. Bang, puluhan. Langkahnya teratur, berirama, seperti rombongan orang yang berjalan bersamaan. Tapi suaranya datar, tidak seperti langkah manusia normal. Lebih seperti hentakan kaki basah, menyeret sedikit, berat, dan lambat. Aku memicingkan mata ke arah jembatan.
Dari kejauhan, aku melihat bayangan-bayangan bergerak. Awalnya kupikir itu warga yang sedang berjalan bersama-sama, mungkin hendak memperbaiki listrik atau menolong sesuatu. Tapi ketika mereka semakin dekat, aku sadar ada yang sangat janggal. Tubuh-tubuh itu tidak sempurna. Ada yang kepalanya tidak utuh, berjalan seperti tidak merasakan sakit. Ada yang salah satu kakinya patah, tapi tetap melangkah lurus. Ada yang tubuhnya remuk seolah habis tertabrak keras. Mereka semua bergerak dalam formasi yang aneh, tidak saling bicara, tidak saling menoleh. Hanya berjalan menuju arah rumahku. Di antara suara langkah itu, ada suara lain. Suara seperti bisikan angin, namun berbeda, lebih berat, seperti datang dari dalam tanah. Bisikan itu memanggil, tidak jelas, tapi aku bisa merasakan nadanya, memanggil seseorang atau sesuatu. Aku memundurkan diri perlahan ke dalam rumah, tapi langkah-langkah itu semakin dekat. Dari balik pintu yang kututup perlahan, aku melihat mereka berhenti tepat di depan pagar rumah. Berbaris rapi, diam, tidak bergerak. Lalu, tiba-tiba, hening total. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada gerakan. Dan di tengah keheningan itu, tiba-tiba sesuatu berbisik tepat di telingaku. Padahal tidak ada siapa-siapa di belakangku. Masih banyak yang akan menyusul. Suaranya seperti suara seseorang yang sudah lama tenggelam, berat dan dipenuhi keluhan. Seketika bulu kuduku berdiri, tubuhku dingin seperti batu es. Ketika ku tengok lagi ke arah luar, semua bayangan itu sudah menghilang. Tanpa suara langkah pergi, tanpa tanda-tanda mereka pernah berdiri di sana. Dan listrik baru menyala kembali sekitar jam 3 pagi. Anehnya, warga lain bilang tidak ada satupun yang keluar rumah malam itu. Tidak ada perbaikan listrik, tidak ada yang lewat. Hanya aku saja yang mendengar langkah-langkah itu. Dan sejak malam itu, aku yakin, saat lampu padam, jembatan Pantura bukan hanya gelap, tapi hidup. Kalau kalian berdiri di atas jembatan Pantura saat malam hari dan melihat ke bawah, kalian akan melihat sungai besar yang arusnya deras. Airnya gelap, berputar pelan, seolah menyimpan sesuatu di dasarnya. Bagi orang luar, sungai itu cuma bagian dari pemandangan. Tapi bagi kami yang tinggal di dekat jembatan, sungai itu seperti mulut besar yang selalu menunggu korban. Karena setiap kali ada kecelakaan, terutama yang parah, banyak kendaraan langsung jatuh ke sungai itu. Ada yang selamat, tapi banyak juga yang hilang begitu saja tanpa pernah ditemukan. Itulah kenapa warga sini percaya bahwa air sungai di bawah jembatan punya penghuni. Dan penghuni itu bukan tipe yang suka membiarkan apapun pergi dengan mudah. Pertama kalinya aku merasakan hal aneh terjadi saat aku duduk di pinggir halaman rumah. Malam-malam sekitar jam 1. Angin sepoi masuk dari arah sungai, dan semuanya terasa biasa. Sampai aku mendengar sesuatu. Ada suara seseorang memanggil namaku dari arah sungai. Bukan keras, bukan teriak, tapi jelas. Serak, berat. Seperti suara orang yang tenggelam dan berusaha bicara dari dalam air. Aku sempat mengira itu suara warga yang lewat, tapi tidak mungkin. Malam itu gelap, dan tidak ada orang yang berjalan ke arah sungai. Aku mencoba mengabaikannya, tapi panggilannya muncul lagi. Sini, sini. Aku merinding. Suaranya seperti familiar, seperti suara orang yang pernah kutemui. Tapi aku tidak bisa mengingat siapa. Suara itu membuatku seperti ditarik dari dalam dada. Tanpa sadar, kakiku melangkah menuju jalan kecil yang mengarah ke bawah jembatan. Begitu sampai dekat bibir sungai, aku berhenti. Airnya tenang, tapi terlalu tenang. Tak ada riak, tak ada angin. Sunyi sekali. Lalu, tiba-tiba, air sungai bergolak. Bukan seperti ikan besar muncul. Bukan seperti arus berubah. Tapi seperti ada banyak tangan yang mengaduk air dari bawah. Seperti sesuatu mendorong ke atas untuk keluar. Aku langsung mundur. Tapi sebelum aku berbalik, aku melihat sesuatu di tepian sungai. Seperti bayangan seseorang berdiri di dalam air. Separuh tubuhnya tenggelam, kepalanya menunduk. Aku menyorotnya dengan senter. Tapi cahaya itu justru membuatku menyesal. Tubuh itu bukan berdiri, tapi mengambang. Dan wajah itu seperti wajah seseorang yang pernah kulihat di berita kecelakaan beberapa bulan lalu. Wajah yang sudah lama hilang di sungai ini dan tidak pernah ditemukan.
Ketika aku ingin menjerit, suara itu muncul lagi. Ikut, ikut aku. Dan bayangan itu bergerak cepat ke arahku. Aku lari sekuat tenaga, tidak menoleh sedikit pun. Tapi rasa dingin dari air sungai seolah mengejar, menempel sampai ke punggungku. Bahkan setelah aku masuk rumah dan menutup pintu, aku masih mendengar suara air menetes. Seakan ada sesuatu yang berhasil mengikutiku sampai halaman. Sejak malam itu, setiap kali aku mendengar suara sungai, perasaanku tidak pernah tenang. Karena aku tahu, di bawah jembatan itu, ada yang terus memanggil. Ada satu hal yang selalu membuat bulu kuduk kami berdiri setiap kali melintas dekat jembatan Pantura, aroma bunga bangkai. Kalian tahu kan, bau itu bukan cuma busuk, tapi juga terasa menusuk sampai ke dalam dada. Bau yang membuat kepala pening, perut mual, dan entah kenapa, hati jadi gelisah tanpa alasan. Biasanya, aroma itu muncul setelah ada kecelakaan. Seolah-olah ada sesuatu yang bangkit atau terlepas dari tubuh korban. Warga sini percaya bahwa bau itu menandakan roh yang belum pergi. Tapi anehnya, suatu malam, aroma itu muncul tanpa kecelakaan sama sekali. Itu terjadi sekitar pukul 9 malam. Aku sedang duduk di depan rumah, menikmati kopi dan udara malam yang agak lembab. Tiba-tiba angin berubah arah, dan bau itu datang begitu saja. Kuat, pekat, sangat mengganggu. Awalnya aku pikir ada bangkai hewan di sekitar rumah. Tapi aromanya terlalu tajam, terlalu menyengat, dan terlalu familiar. Aku langsung berdiri dan menatap ke arah jembatan. Dan benar saja, dari kejauhan, terlihat sesuatu berdiri di tengah jembatan. Sosok hitam besar yang bukan manusia. Tingginya mungkin 2 meter. Tubuhnya kurus, seperti hanya dibungkus kulit tanpa daging. Tulang-tulangnya menonjol, bahunya runcing, dan kepalanya botak mengilap seperti tengkorak. Yang paling tidak bisa kulupakan adalah matanya. Merah menyala, tapi bukan seperti lampu. Lebih seperti bara yang hidup, berdenyut setiap beberapa detik. Sosok itu tidak bergerak, tidak bergeser, tidak pun bernapas. Tetapi aku bisa merasakan bahwa ia melihatku. Bukan melihat secara biasa, lebih seperti menembus tubuhku dan mengaduk-ngaduk hatiku. Semakin lama aku memandang, semakin kuat aroma bunga bangkai itu menusuk hidungku. Bahkan aku sampai harus menutup mulut dan hidung dengan kaos. Tapi tetap saja baunya terasa. Aku merasa ingin muntah, ingin lari. Tapi kaki seperti tertahan. Lalu, suara kecil terdengar. Seperti suara seseorang yang menarik napas panjang dari kerongkongan kering. Sosok itu menggerakkan kepalanya sedikit, seolah sedang menajamkan penglihatan ke arahku. Dan tiba-tiba, lampu jembatan berkedip-kedip. Satu mati. Satu lagi menyusul. Sampai akhirnya seluruh jembatan gelap, menyisakan bayangan besar itu berdiri tanpa cahaya. Namun matanya tetap menyala merah terang. Aku langsung masuk ke dalam rumah, menutup pintu keras-keras. Bahkan dari balik pintu yang terkunci, aku masih bisa mencium aroma bunga bangkai itu. Seakan sosok tadi berdiri tepat di luar. Besok paginya, semua warga heran. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada hewan mati. Tidak ada yang aneh, kecuali satu hal. Pagar jembatan ditemukan hangus seperti terbakar. Padahal semalam hujan turun sebentar. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Tapi aku tahu satu hal. Malam itu, jembatan tidak sekadar haus akan korban. Malam itu, penunggunya sedang berjalan-jalan. Di antara semua pengendara yang sering lewat jembatan Pantura, sopir bus adalah yang paling banyak menyimpan cerita. Mereka melintas saat malam sudah sangat sepi, ketika angin hanya terdengar sebagai bisikan panjang, dan lampu jalan berkelap-kelip seperti sedang sekarat. Tapi dari semua cerita yang pernah kudengar, tidak ada yang lebih membuatku merinding daripada kejadian seorang sopir bus yang menangis malam-malam di depan rumahku. Kejadiannya sekitar jam 2 dini hari. Aku tiba-tiba terbangun karena suara mesin bus yang berhenti mendadak di jalan depan rumah. Suaranya kasar, seperti mesin yang ngos-ngosan. Tidak biasanya ada bus berhenti di sana. Itu bukan terminal, bukan pula tempat istirahat. Aku keluar untuk melihat, dan betapa terkejutnya aku ketika pintu bus terbuka pelan. Dan dari dalamnya turun seorang sopir sambil menangis. Dia tidak menangis kecil. Dia menangis seperti orang yang habis kehilangan sesuatu yang sangat penting. Bahunya naik turun, napasnya tersengal,
Wajahnya pucat seperti habis bertemu sesuatu yang tidak semestinya dilihat manusia. Aku menghampirinya dan bertanya pelan, "Pak, kenapa? Ada kecelakaan?" Dia hanya menggeleng dengan cepat, lalu meraih lenganku. Pegangannya dingin sekali, seperti tangan orang sakit. Dia berkata, suaranya bergetar, "Mas, saya tadi bawa penumpang yang bukan manusia." Aku pikir dia mabuk atau kelelahan. Tapi cara dia bicara, cara matanya bergerak tak beraturan, membuatku yakin dia sedang mengatakan hal yang benar-benar membuatnya takut setengah mati. Dia bercerita begini, saat melewati jembatan, busnya tiba-tiba melaju pelan sendirian, seolah ada beban tambahan. Ketika dia melihat spion tengah, dia melihat seorang perempuan duduk di kursi paling belakang. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang menutup sebagian wajah, dan tubuhnya membungkuk seperti orang yang sangat lelah. Sopir itu langsung merasa aneh, karena beberapa menit sebelumnya tidak ada penumpang yang naik. Tapi yang membuatnya benar-benar takut adalah ketika bus melewati lampu jalan yang lebih terang, dan dia menyadari sesuatu. Perempuan itu tidak punya kaki. Tubuhnya mengambang sedikit di atas lantai bus. Sopir itu menoleh ke belakang, dan saat itulah semuanya runtuh. Kursi belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di sana dinginnya tidak manusiawi, seperti ruangan yang dibekukan. Saat dia menatap lagi ke spion, perempuan itu sudah duduk jauh lebih dekat, di barisan tengah. "Itu bukan manusia, Mas," katanya sambil terisak. Dia senyum. Senyum lebar sekali. Aku tidak tahu harus merespons apa. Tapi yang membuatku semakin tidak bisa tidur malam itu adalah hal terakhir yang dia katakan. "Mas, tadi waktu saya berhenti, saya lihat dari kaca, dia masih berdiri di belakang bus. Dia lihat saya." Aku menelan ludah. Tanpa kusadari, aku ikut menatap ke arah bus yang gelap. Dan aku bersumpah, aku melihat bayangan seorang perempuan berdiri di dalamnya. Ada hal aneh yang sering terjadi di daerah dekat jembatan Pantura. Kadang jembatan itu terlalu ramai. Tapi jauh lebih mengerikan saat jembatan itu terlalu sunyi. Malam itu, aku ingat betul suasananya berbeda. Tidak ada suara angin, tidak ada suara kendaraan, bahkan jangkrik dan kodok di sekitar rumah pun seolah ikut menahan napas. Sunyi seperti dunia berhenti berputar. Biasanya, meski sudah lewat tengah malam, masih ada 1-2 truk yang lewat. Paling tidak, ada suara angin menabrak badan jembatan atau suara air sungai yang menabrak tiang beton. Tapi malam itu, tidak ada. Benar-benar tidak ada apa-apa. Aku yang sedang duduk di ruang tamu merasa gelisah tanpa alasan. Hening itu seperti menekan dadaku, membuat napas sesak. Entah kenapa, aku merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rasa itu datang tiba-tiba, melekat, dan sulit dijelaskan. Karena tidak tahan, aku keluar rumah untuk memastikan. Dari teras, aku menatap ke arah jembatan. Kosong. Gelap. Tidak ada satu cahaya kendaraan pun. Lampu jalan memang menyala, tapi redup seperti kehabisan tenaga. Cahaya kuningnya malah membuat jembatan terlihat seperti ruang panjang tak berujung. Ketika aku masih berusaha mencari apa yang aneh, lampu jalan di pinggir jembatan berkedip-kedip, satu persatu, seolah ada sesuatu yang bergerak melewati setiap tiang. Cahaya redup itu berkedip ke kiri, lalu berhenti, lalu berkedip ke kanan. Seperti sesuatu sedang berjalan di sana, tapi aku tidak bisa melihat bentuknya. Hening masih sama, tidak berubah sedikit pun. Tapi tiba-tiba, di tengah keheningan itu, terdengar tawa kecil. Tawa itu bukan tawa manusia normal. Suaranya tipis, panjang, seperti direkam dari jauh lalu diputar ulang. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri dari ujung kaki sampai leher. Awalnya pelan, tapi perlahan menjadi lebih jelas, lebih dekat. Aku menelan ludah, berdiri kaku. Tawa itu seperti datang dari bawah jembatan, dari arah sungai. "Hai, hai, hai." Suaranya seperti tawa anak kecil, tapi nadanya seperti sesuatu yang sudah lama tidak merasakan kebahagiaan. Aku mundur perlahan, mencoba masuk kembali ke dalam rumah. Tapi tepat ketika aku memutar badan, tawa itu berubah menjadi teriakan panjang, seperti seseorang yang sakit atau marah. Teriakan itu memecah keheningan dan membuat seluruh tubuhku gemetar. Dan sebelum aku sempat menutup pintu, dari arah jembatan terdengar suara bahu seseorang retak, seperti tulang patah.
Tapi aku tahu, itu bukan manusia. Karena saat aku menatap kembali ke jembatan, aku melihat bayangan gelap berlari melintasinya dengan kecepatan yang tidak mungkin dilakukan manusia. Itulah malam ketika aku benar-benar percaya. Sunyi adalah tanda bahwa sesuatu sedang berburu. Seumur hidup tinggal di dekat jembatan Pantura, aku sudah melihat terlalu banyak kecelakaan. Saking seringnya, aku sampai mencatat setiap korban sejak remaja. Entah kenapa, aku merasa ada pola. Ada sesuatu yang ingin kutemukan. Dan sampai malam itu, catatanku sudah berjumlah 92 korban. Tapi korban ke-93 adalah yang paling tidak akan pernah bisa kulupakan. Malam itu hujan deras. Bukan hujan biasa, hujan yang membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Petir menyambar, angin berputar, dan jembatan terlihat seperti lorong panjang yang siap menelan siapapun yang melintas. Aku berdiri di teras, melihat ke arah jembatan yang terlihat remang. Biasanya, pada kondisi seperti itu, tidak banyak kendaraan lewat. Tapi tiba-tiba aku melihat cahaya lampu motor menembus hujan. Itu seorang pemuda. Mungkin baru pulang kerja. Jaketnya tipis, helmnya kedodoran, dan kecepatan motornya terlalu tinggi untuk kondisi jalan yang licin. Aku langsung merasa tidak enak. Perutku seperti dipelintir. Ketika motor itu tiba di tengah jembatan, jembatan berguncang sedikit, dan lalu aku melihatnya. Perempuan berkerudung merah. Dia berdiri di sisi kiri jembatan, tubuhnya basah kuyup, tapi hujan sama sekali tidak menyentuh wajahnya. Tubuhnya seperti berada di tempat berbeda dari dunia nyata. Dia menunduk pelan, kerudung merahnya berkibar aneh, tidak mengikuti arah angin. Pemuda itu tampaknya melihat sesuatu, karena aku melihat lampu motornya bergoyang, seolah dia kaget dan mencoba menghindar. Dan saat itu juga, aku mendengar rem panjang berdecit, lalu suara tubuh jatuh menghantam aspal dengan keras. Motor itu terpental, sang pemuda terlempar ke tengah jembatan. Aku langsung lari, menembus hujan tanpa pikir panjang. Tapi sekuat apapun aku berlari, semakin dekat aku ke jembatan, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang menungguku. Ketika aku tiba di tempat kejadian, pemuda itu sudah tidak bergerak. Tapi itu bukan hal yang paling menakutkan. Yang paling membuatku berhenti di tempat adalah sosok perempuan berkerudung merah berdiri tepat di samping tubuh korban. Dia menunduk sambil menatap wajah pemuda itu. Lalu perlahan, kepalanya mengangkat menghadapku. Mata perempuan itu kosong. Kulitnya pucat seperti kertas basah. Tapi bibirnya perlahan membentuk sebuah senyuman kecil. Senyum puas. Di tengah hujan deras, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku melemah. Langkah pemuda itu menggerak sedikit. Bukan tubuhnya, hanya bayangannya. Bayangan itu bergerak sendiri, memanjang, dan mengarah ke kaki perempuan berkerudung merah, seolah ditarik. Dan saat petir menyambar, perempuan itu menghilang. Tapi aroma bunga bangkai langsung memenuhi jembatan. Itulah korban ke-93. Malam itu aku sadar sesuatu. Jembatan itu bukan hanya haus, tapi juga memilih korbannya. Sejak tragedi korban ke-93, hidupku tidak lagi sama. Setiap malam, aku merasa ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Bukan hanya sekadar takut, tapi seperti ada yang mengawasi, menunggu aku lengah. Dan makin hari, aku semakin yakin, yang mengawasiku adalah jembatan itu sendiri. Awalnya, aku hanya mendengar suara-suara samar saat hendak tidur. Suara seperti langkah orang berjalan di atas kayu basah, padahal lantai rumahku dari semen. Lalu suara itu berubah menjadi desahan kecil. Kadang seperti gumaman yang tidak bisa kupahami. Sampai suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara yang jelas sekali. Kembalilah. Aku langsung duduk, jantung berdetak kencang. Suara itu tidak berasal dari dalam rumah. Suara itu datang dari arah jembatan. Dari kejauhan, dari balik gelapnya dini hari. Aku mencoba tidur lagi, tapi suara itu datang setiap malam. Kadang pelan, kadang seperti bisikan tepat di samping telingaku. Dan setiap kali aku mengabaikan, suara itu berubah menjadi erangan panjang, seperti seseorang yang memintaku datang untuk mengakhiri penderitaannya. Hingga akhirnya aku tidak kuat lagi. Suatu malam, tepat pukul 12, aku keluar rumah. Udara dingin menusuk, tapi ada sesuatu yang membuat langkahku terus maju. Seolah kakiku tidak lagi menuruti pikiranku,
tapi mengikuti panggilan yang entah muncul dari mana. Semakin dekat ke jembatan, semakin kuat suara itu. Dekat, sedikit lagi. Lampu jalan berkedip. Angin berhenti sama sekali. Sungai di bawah jembatan mengalir tanpa suara. Seperti seluruh dunia menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Ketika aku tiba di tengah jembatan, aku merasakan tekanan berat di dadaku. Bukan rasa takut, bukan panik, tapi seperti seseorang menempatkan kedua tangannya di bahuku dan mendorong perlahan. Aku menatap ke air hitam di bawah sana. Dan di permukaan air, aku melihat bayanganku sendiri. Tapi bukan bayangan yang mengikuti gerakku. Bayangan itu bergerak lebih dulu, seolah ingin menarikku. Lalu aku mendengar suara lain, jauh lebih jelas. Suara perempuan. Perempuan berkerudung merah. Sudah waktunya. Kamu yang berikutnya. Tubuhku langsung kaku. Angin dingin menyapu tengkuku, dan aroma bunga bangkai yang sangat kuat tiba-tiba menyeruak dari sisi kiri jembatan. Aku melirik perlahan. Dan di sana, berdiri perempuan itu. Kerudung merahnya basah, wajahnya pucat, dan kedua matanya kosong menatapku tanpa berkedip. Dia mengangkat sebelah tangan, menunjuk tepat ke arahku. Jari-jarinya panjang, kurus, dan kehitam-hitaman. Ayo, jembatan ini menunggumu. Saat itu aku sadar, jembatan itu bukan hanya tempat tragedi. Ia adalah makhluk hidup. Dan malam itu, ia menginginkanku.